grup yang pertamanya ya. Udah direkod, Pak? Kita mulai aja langsung kali ya, Pak ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Restu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik, senang hari ini. Ya. Pak Restu, silakan Bapak, kita punya waktu 15 menit ya Pak ya untuk ngobrol-ngobrol. Jadi apa nih yang ingin Pak Restu sampaikan di kesempatan kita hari ini? Yang ingin saya sampaikan mungkin mengenai pembagian waktu di mana tugas-tugas yang berdatangan mungkin ya Bu. Ya. Jadi saya itu ingin kedepannya itu saya ingin bisa membagi waktu supaya bisa mengajar dengan maksimal. Gitu. Oke, jadi permasalahan yang ingin Bapak sampaikan ini mengenai manajemen waktu Bapak ya di sekolah ya Pak ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Pak Restu dapatkan, yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya harapkan mungkin ya Bu, dari percakapan kita hari ini, saya dapat mendapatkan pencerahan mengenai bagaimana membagi waktu mengajar dan juga dalam melaksanakan tugas yang lainnya. Dari harapan Bapak, perubahan-perubahan tersebut kira-kira apa yang Pak Restu harapkan dari perubahan tersebut? Yang dari perubahan tersebut yang saya harapkan banyak mungkin ya Bu. Yang pertama mungkin saya berharap saya bisa lebih fokus bertemu dengan peserta didik saya di kelas, lebih dapat fokus untuk mengajar gitu. Karena yang saya rasakan beberapa hari terakhir ini, saya kurang fokus dalam mengajar peserta didik dan juga banyak waktu yang terpakai untuk mengerjakan tugas yang lainnya itu, yang dibebankan kepada saya. Baik. Ketika kondisi tersebut sudah tercapai nih Pak, Bapak bisa mengelola waktu dengan baik. Kira-kira itu kan dalam kondisi yang idealnya ya Pak ya, seperti itu. Nah, kira-kira dalam kondisi sekarang itu nilainya ada di level berapa Pak? Kalau untuk sekarang mungkin nilainya ada di level 6 mungkin ya Bu. Ada di level 6 ya Pak ya? Iya, untuk Kira-kira kira-kira mungkin nggak Pak dari level ini Bapak tingkatkan? Untuk peningkatan mungkin saja ya Bu. Mungkin saja untuk peningkatan saya lakukan karena bagaimanapun tanggung jawab saya itu adalah kepada peserta didik saya gitu kan. Bagaimana saya bisa melayani mereka dan bagaimana juga saya bisa memberikan yang terbaik lah kepada peserta didik saya untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka. Karena gini, meskipun tugas yang diberikan itu memang masih berhubungan dengan kepentingan sekolah, tetapi ada beberapa tugas yang mungkin dapat dilakukan oleh guru lainnya gitu. Tetapi pada pelaksanaannya kenapa harus saya lagi gitu yang melaksanakan tugas tersebut. Sedangkan kan saya juga tanggung jawab saya itu harus mengajar peserta didik saya dengan baik gitu. Nah, mungkin saya ingin ke depannya itu saya ya bisa melaksanakan tugas saya tersebut, bertanggung jawab terhadap kebutuhan peserta didik saya di kelas.
Berarti ingin adanya kolaborasi ya Pak ya dari rekan yang lain begitu. Baik. Iya Bu. Iya. Dengan kondisi sekarang tadi Bapak ada di level 6 ya Pak ya. Kira-kira ingin Bapak tingkatkan ke level berapa Pak kira-kira untuk kondisi yang sedang Bapak alami sekarang di sekolah ini? Kalau untuk kondisi yang dialami sekarang di sekolah itu, mungkin saya ingin tingkatkan ke level 8 atau ke level 9. Oke. Kira-kira Pak untuk meningkatkan level tersebut, usaha apa yang akan Pak Restu lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut Pak? Nah, mungkin usaha yang saya lakukan, yang pertama apabila misalkan ada tugas yang dapat dikerjakan oleh guru yang lainnya, saya akan meminta izin kepada kepala sekolah saya dan juga berkomunikasi dengan guru tersebut untuk menggantikan saya dalam melaksanakan tugas tersebut. Dan juga mungkin saya akan terus berdiskusi dengan kepala sekolah saya bagaimana pemenuhan tanggung jawab saya terhadap peserta didik saya dapat terpenuhi dan juga tugas yang diberikan kepada saya tidak diabaikan atau tidak terlaksana dengan baik oleh saya. Ini seperti itu, Bu. Baik, Pak, betul sekali ya Pak ya. Komunikasi itu sangat penting untuk mencapai sebuah perubahan ya Pak ya. Oke Bapak, pernah nggak sebelumnya Pak Restu melakukan strategi yang menurut Pak Restu langkah tersebut itu sudah bisa diterima oleh rekan-rekan Bapak gitu? Saya pernah melakukan strategi, salah satu strategi itu, Bu. Ketika saya penuh kegiatan di beberapa hari dan saya jarang memberikan pengajaran terhadap peserta didik saya mungkin. Dan satu waktu ada tugas mendadak yang ditugaskan kepada saya untuk mengikuti salah satu rapat di luar sekolah dengan pihak lain. Nah, mungkin itu saya berdiskusi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah saya terhadap tanggung jawab atau terhadap tugas tersebut. Kalau bisa tugas tersebut diberikan kepada guru lainnya yang sedang mengalami jam kosong atau tidak mengajar di dalam kelas. Nah, itu sudah saya lakukan dan alhamdulillahnya dapat diterima dengan baik oleh guru yang bersangkutan, ya dikarenakan beliau juga sedang tidak mengajar di dalam kelas. Begitu ya Pak ya. Nah, dari langkah-langkah tersebut yang sudah bisa diterima oleh rekan yang lain, untuk saat ini dari langkah yang ingin Pak Restu lakukan, yang sangat memungkinkan bisa direalisasikan kira-kira yang mana Pak? Selain komunikasi dan juga berkolaborasi dengan guru lain gitu. Mungkin langkah yang saya lakukan, saya masih harus tetap memanage waktu saya ya Bu. Apabila ada tugas yang diberikan kepada saya tetapi di luar masih bisa dikerjakan di luar jam pelajaran, mungkin saya akan mengerjakannya di luar jam pelajaran gitu. Tetapi kalau misalkan ada tugas yang mengganggu atau malah menyita jam pelajaran saya di dalam kelas, mungkin saya akan meminta Bapak Kepala Sekolah ataupun berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan guru lainnya untuk dapat menggantikan tugas tersebut gitu supaya saya juga bisa fokus, saya juga bisa melayani dan juga memberikan pembelajaran kepada peserta didik saya di kelas. Supaya materinya tidak tertinggal terus, Bu. Kasihan peserta didik saya apabila ditinggal-tinggal terus. Betul sekali ya Pak ya. Nah Pak, untuk merealisasikan hal tersebut, kira-kira Bapak membutuhkan bantuan orang lain tidak Pak? Saya sangat memerlukan bantuan orang lain, Bu. Terutama kan keputusan Bapak Kepala Sekolah itu sangat diperlukan gitu. Makanya saya akan melakukan diskusi
dengan Bapak Kepala Sekolah ataupun dengan guru lainnya gitu. Untuk memenuhi ketidaknyamanan untuk memenuhi tugas yang diberikan kepada saya, tetapi saya memang tidak bisa melaksanakan tugas tersebut dan Bapak Kepala Sekolah bisa melimpahkan kepada guru lainnya ya. Mungkin seperti itu, Bu. Baik, Bapak. Kira-kira kapan nih, Pak, rencana aksinya dari solusi yang tadi Bapak utarakan? Kira-kira kapan Bapak bisa merealisasikan itu? Untuk rencana aksinya mungkin secepatnya ya, Bu. Mungkin secepatnya karena di hari-hari berikutnya pun itu ada satu kegiatan yang melibatkan pelibatannya itu di luar sekolah dan juga menyita jam pelajaran gitu. Nah, untuk kegiatan tersebut saya sudah mendiskusikannya dengan salah satu guru, dan guru tersebut juga menyanggupi, tetapi saya belum menyampaikan kepada kepala sekolah gitu bahwa pada kegiatan tersebut saya digantikan dengan salah satu guru yang ada di situ. Baik, Bapak. Baik. Setelah ngobrol panjang nih, Pak, kira-kira apa yang Pak Restu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan mungkin saya menjadi lebih plong, saya menjadi lebih terbuka terhadap apa yang saya hadapi pada salah satu situasi, dan juga saya lebih mendapat pencerahan dalam menghadapi satu situasi yang mungkin masih bisa didiskusikan ataupun masih bisa dicari jalan keluarnya. Oke, alhamdulillah Pak Restu ya sudah menemukan gambaran, sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak untuk menciptakan perubahan dari kondisi yang sedang Bapak alami saat ini. Saya sudah tidak sabar ingin mendengar cerita Bapak selanjutnya setelah melakukan aksi dari perubahan tersebut, Pak ya. Mungkin nanti apabila Bapak ingin ada yang perlu diceritakan lagi, Bapak bisa mengundang saya untuk kita berdiskusi lagi, Pak ya. Siap, Ibu. Terima kasih atas segala sudah mau menemani, sudah mau mendengar cerita saya, dan juga alhamdulillah saya sudah terbuka dan mendapatkan gambaran ke depannya dalam menghadapi situasi tersebut. Terima kasih Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih kembali Pak Restu, tetap semangat. Ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Silakan Pak selanjutnya. Ya, baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, Bapak. Apa kabar? Alhamdulillah, Pak. Sehat walafiat. Bagaimana hari-harinya? Menyenangkankah atau ada sedikit yang mengganjal di hati gitu? Menyenangkan, cuma ada sedikit yang mengganjal sehingga pada sesi ini saya ingin ngobrol sama Bapak. Oh, ingin ngobrol. Baik, Ibu. Emang setelah mengobrol, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Setelah nanti kita ngobrol, yang saya harapkan saya bisa mendapatkan solusi atau perubahan dari masalah yang sedang saya hadapi saat ini, Pak. Memang Ibu memiliki masalah apa, Ibu, untuk hari ini, Bu? Iya Pak, jadi ini terkait dengan guru-guru di sekolah saya Pak, yang tidak mau menerima perubahan. Padahal zaman sekarang itu kan zamannya sudah semakin maju ya Pak, terlebih terkait teknologi yang menunjang pembelajaran juga di sekolah itu semakin banyak gitu. Tetapi banyak guru-guru di sekolah saya itu masih banyak yang menggunakan metode konvensional Pak. Mereka itu enggan untuk mencoba atau mau belajar metode pembelajaran baru, dan juga
enggan untuk menggunakan teknologi sehingga pembelajarannya itu kurang bervariatif gitu, Pak. Seperti itu, Pak, masalah saya. Oh, itu Bu. Berarti apabila seperti itu, apakah untuk penyebabnya menurut Ibu apa, Bu? Kondisi tersebut dapat terjadi, Bu? Sepertinya yang membuat hal ini terjadi karena dari pengetahuan mereka mungkin yang menganggap bahwa menggunakan teknologi itu ribet atau mungkin perlu kemampuan khusus dan lain sebagainya gitu, atau mungkin juga dari faktor usia seperti itu, sehingga mereka itu enggan untuk belajar gitu, padahal teknologi ini sangat membantu sekali apalagi dalam pembelajaran kita di kelas seperti itu, Pak. Nah, benar ya, Bu. Teknologi itu sekarang sudah marak di mana-mana ya, Bu. Mau itu dalam kehidupan sehari-hari ataupun di dunia pendidikan seperti sekarang ini. Nah, Ibu, kondisi ideal yang Ibu harapkan mungkin itu seperti apa, Bu? Kondisi ideal yang saya harapkan ya semua guru di sekolah itu menggunakan atau memanfaatkan teknologi yang ada, karena ini kan sarana prasarana untuk menunjang pembelajaran juga ya Pak ya. Jadi saya ingin sekali semua guru itu bisa memanfaatkan teknologi supaya pembelajaran di kelas itu lebih aktif, kemudian bervariatif, karena sekarang itu metode media pembelajaran itu sudah banyak yang menggunakan teknologi dan sudah terbukti bahwa teknologi ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan motivasi belajar murid, seperti itu, Pak. Nah, itu sangat bagus sekali ya, Bu. Nah, untuk mewujudkan tadi kondisi ideal yang Ibu harapkan, mungkin ada tidak yang sudah Ibu lakukan untuk mewujudkan hal tersebut? Yang sudah saya lakukan sejauh ini mungkin melakukan mentoring ya Pak ya, mentoring, tutor, juga tutor sebaya gitu. Dimana pertama ya dari saya sendiri terlebih dahulu, saya coba untuk menggunakan teknologi dengan menggunakan memanfaatkan apa namanya media YouTube, misalkan aplikasi-aplikasi dan lain sebagainya gitu, sehingga ketika mereka melihat dengan keaktifan siswa dan lain sebagainya, sedikit adanya motivasi itu untuk mengikuti saya seperti itu. Bagus sekali yang sudah Ibu lakukan itu dapat memotivasi teman-temannya ya Bu dalam pengembangan teknologi dan dapat diterapkan di kelasnya masing-masing dan juga dapat meningkatkan pengetahuan peserta didik ya Bu ya. Nah, itu yang sudah Ibu lakukan adalah mentoring, tutor ya Bu. Itu adalah mungkin salah satu cara Ibu. Nah, apabila Ibu beri rating Bu, hal tersebut Ibu beri rating dinilai berapa Bu? Di angka 1 sampai 10 Bu. Kalau untuk kondisi saat ini, saya kasih rating 6 mungkin Pak ya, dengan kondisi yang kurangnya motivasi guru-guru memanfaatkan teknologi. Jadi saya kasih rating 6. Oke, rating 6. Nah, kondisi sekarang ini Ibu memberikan rating 6 dan juga mungkin ada beberapa hal yang sudah Ibu lakukan. Mungkin nah harapan Ibu ke depannya ingin meningkatkan rating tersebut di angka berapa, Bu? Saya ingin meningkatkan kondisi ini ke tingkatan nilai 9, Pak. Wah, bagus sekali, Bu. Sangat tinggi dan itu mudah-mudahan dapat tercapai ya. Nah, untuk mencapai hal tersebut, mungkin ada rencana apa yang dapat Ibu lakukan ke depannya dalam meningkatkan kondisi sekarang di sekolah Ibu? Untuk rencananya mungkin saya ingin sekali sekolah itu mengadakan sebuah pelatihan tentang pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran ya Pak ya. Seperti misalnya tidak hanya menjadi tutor
atau ada mentoring, tetapi juga pelatihan ini bisa menghadirkan orang profesional di bidang IT itu, sehingga kita semua itu bisa belajar bersama-sama bagaimana cara menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Karena kalau misalkan dengan ahlinya itu kan lebih terpercaya ya Pak ya. Mungkin dari guru-guru lainnya juga lebih termotivasi untuk belajar teknologi ini seperti itu. Nah, itu sangat bagus ya Bu, rencana yang sangat bagus dan mungkin bisa dilaksanakan ke depannya. Nah, untuk melaksanakan hal tersebut, upaya atau siapa saja yang dapat Ibu ajak untuk merencanakan hal tersebut gitu? Yang pertama mungkin saya akan berkoordinasi terlebih dahulu ya Pak ya dengan kepala sekolah, membicarakan dengan para PKS juga sebelum nanti disosialisasikan kepada guru-guru. Nanti ketika saya sudah mendapatkan persetujuan, baru nanti saya ingin mengajak rekan saya yang saya anggap beliau bisa membantu saya dan memang berkompeten di bidang pembelajaran berbasis teknologi ini, seperti itu. Oh iya, bagus sekali Bu, itu ada kolaborasi dengan teman sejawatnya ya Bu. Ya, Pak. Nah, dalam perencanaan tersebut kira-kira waktunya berapa lama Bu dalam pelaksanaannya? Kalau untuk pelaksanaannya, saya ingin secara berkala sih Pak ya. Inginnya secara berkala, mungkin minimalnya sebulan sekali lah kita ada pelatihan atau mungkin mentoring dan lain sebagainya terkait hal ini. Namun untuk saat ini, saya ingin sekali merealisasikan ini itu di sebelum bulan depan Pak. Jadi di akhir bulan September ini, sehingga bulan depan itu kita sudah bisa mengimplementasikan apa yang sudah kita dapatkan di minggu terakhir ini. Oh iya, baik sekali Ibu, perencanaan dalam waktu 1 bulan dan mudah-mudahan dapat terlaksana 1 bulan ke depannya ya. Nah Ibu, ketika Ibu melaksanakan, rencana tersebut, melaksanakan, program tersebut, mungkin komitmen seperti apa agar rencana itu berjalan dengan baik dan, dapat diikuti oleh seluruh guru yang ada di sekolah Ibu? Mungkin komitmennya untuk kedepannya supaya ini berjalan dengan lancar gitu. Saya ingin sekali membuat sebuah jadwal yang penggunaan teknologi atau fasilitas sekolah gitu. Jadi biar semua guru itu mau untuk mencoba menggunakan fasilitas sekolah gitu. Karena kalau tidak dibuatkan jadwal, terkadang fasilitas sekolah tersebut itu digunakan oleh guru itu lagi seperti itu. Nah, diharapkan dengan pembuatan jadwal ini semua bisa menggunakan sarana sekolah yang berbasis teknologi ini. Seperti itu Pak, secara bergantian nanti. Oh iya. Ya bagus sekali Bu, jadi semua, kebagian ya, semua merasakan, nah seperti itu. Nah, baik Ibu, selama waktu ini kita mengobrol, apa yang Ibu rasakan sih Bu hari ini Bu? Yang saya rasakan, saya senang sekali Pak bisa ngobrol dengan Bapak, mendapatkan solusi dan mendapatkan gambaran untuk melakukan perubahan di sekolah saya. Dan adanya tadi dengan adanya mentoring, kemudian juga pelatihan, dan mudah-mudahan setelah ini saya bisa segera merealisasikan rencana-rencana saya. Baik Ibu, nah semoga rencana-rencana yang Ibu rencanakan ke depannya dapat terlaksana dan juga dapat diikuti oleh seluruh guru di sekolah Ibu ya Bu. Iya Bapak. Nah, mungkin percakapan kita sudah selesai. Mungkin apa yang Ibu dapatkan pada percakapan kita bisa terlaksana semuanya Ibu ya. Ya, Pak. Baik, ya baik. Mungkin cukup sekian Ibu dari percakapan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Semoga harinya terus menyenangkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
stop rekamannya ini?